bukannya mengikuti Rasul, sehingga termasuklah beliau yang paling banyak menguasai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih dalam kitab Rabbul Astar, kurang lebih Bapak Ibu sekitar 5.573 hadis. Jadi bayangkan Bapak Ibu, jadi tidak patokan lamanya. Jadi patokannya berapa tekun dia, walaupun cuma 3 tahun, tapi luar biasa. Karena dekat dengan Nabi, selalu mengiringi Nabi, terus bersama Nabi. Akhirnya beliau termasuklah orang yang paling paham tentang sunnah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqadumi Ramadan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru itu bassara, yubashshiru menyampaikan kabar gembira ashabahu kepada sahabatnya. Apa kabar gembira yang disampaikan Nabi Bapak Ibu? Biqadumi Ramadana, dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi Nabi Bapak Ibu, dia kumpulkan sahabatnya, dia sampaikan, wahai sahabat, ini ada kabar gembira nih. Kalau sudah di dalam bahasa Arab ada kabar gembira, basyar, makanya dalam ayat wa basyirin sabirin, sampaikan kabar gembira ya Muhammad. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtil. Basyir di dalam bahasa Arab itu biasanya kabar gembira. Jadi Nabi katakan, wahai sahabatku, nih biqadumi Ramadan, nih mau datang bulan suci Ramadan, berbahagialah, senanglah kalian. Tunjukkan rasa senangmu, bahagianya. Kenapa? Datang sayyidus suhur, pimpinannya daripada sekian bulan. Jadi kita Bapak Ibu menyambut bulan suci Ramadan ini, di antaranya senang dan bahagia. Karena kata Nabi, setelah kata Nabi yubashshiru ashabahu biqadumi Ramadan, qad ja'akum syahrun mubarak, kata Nabi. Qad, sungguh, ja'akum telah datang kepada kalian syahrun mubarak, syahrun bulan mubarak yang penuh barakah. Tidak ada di antara bulan yang 12 itu yang paling barakah melainkan bulan suci Ramadan. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Bapak Ibu, wa kana salaf, orang-orang salafus soleh dulu, yada'un Allah, mereka sudah berdoa kepada Allah sittata ashurin, selama 6 bulan Bapak Ibu, ayyuballighahum Ramadan, agar sampai mereka pada bulan suci Ramadan. Berapa bulan Bapak Ibu? 6 bulan Pak. Berdoa, ya Allah sampaikan kami pada bulan suci, dengan redaksi yang beda-beda lah Bapak Ibu. Redaksi yang berbeda-beda. Ada yang dipakai hadis Anas bin Malik, walaupun secara status dia dhaif, kalau dia dari jalur beberapa dari jalur Abi Zaidah. Tapi kalau dari Imam At-Tabrani, ada sebagian ahli hadis mengatakan hasan. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, la ba'sa bihi, andai kata dia berdoa pakai redaksi itu tidak masalah, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi para salaf dulu Bapak Ibu, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, 6 bulan mereka berdoa, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Wa sittatu ashurin wa yad'un Allah, dan mereka berdoa juga sittata ashurin, selama 6 bulan, ayyataqabbalahum, agar ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap kita Bapak Ibu. Ini mau datang bulan suci Ramadan, Nabi sudah katakan, sahabatku, qad ja'akum syahrun mubarak, ibtaradallahu alaikum siyamah, yang mana di situ Allah pardukan kalian melaksanakan ibadah puasa, yang mana kata Nabi, tubtahu bihi abwabul jannah, yang di dalam Ramadan itu adalah dibukakan lentang luas pintu-pintu surga. Wa taghliqu abwabul jahim, dan ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Wa taghullu fihi syayatin, dibelenggu-belenggu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di situ ada satu malam
yang lebih baik daripada 1000 bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kalau memaknai hadis ini, apa maknanya bahawa syaitan dibelenggu, ya, pintu sorga dibuka. Ini kalau kita baca secara hadis Bapak Ibu, ada ulama terbagi dua. Pertama, bukan berarti orang yang puasa itu tidak digoda setan. Ya, tapi maksudnya rentan dia jarang tidak, sebagaimana ya maknanya secara hakikat. Memang betul ya setan dibelenggu. Ya, setan-setan dibelenggu, pintu sorga terbuka, pintu neraka tertutup. Ya, ada ulama memahami secara hakikat. Ya udah begitu, teksnya begitu. Tapi ada yang kedua tidak. Maknanya apa? Bahwa rentan seorang hamba kalau sudah pada bulan suci Ramadan akan tergelincir, akan digoda oleh setan. Seakan-akan setan itu terbelenggu dan pintu sorga itu terlentang luas. Kenapa? Karena kecenderungan berbuat kebaikan pada bulan suci Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini di antara sikap kita juga dalam kitab Kaifa Nastaqbal Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kalimatnya Bapak Ibu, al-farah was-surur, senang dan bahagia. Makanya sebagian kita menyebutkan Bapak Ibu, apa kalimatnya Pak? Marhaban ya Ramadan. Ya, bukan hadis Nabi. Marhaban ya Ramadan, makna marhaban itu Bapak Ibu rahiba. Rahiba dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Manzur dalam kamusnya, rahiba itu artinya lapang. Apa maknanya? Lapang dadaku ketika menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tamu agung, Pak. Kenapa lapang? Ya, tamu istimewa. Bayangkan ada tamu istimewa belum datang sudah kita persiapkan Bapak Ibu. Belum datang sudah kita persiapkan, kita bersihkan kita punya rumah. Bahkan kalau tamu istimewa bisa kita hiasi kita punya rumah. Ya, ini juga Ramadan mau datang, lalu kita sambut ya, sebelum apapun sudah dipersiapkan. Apalagi pas sudah masuk. Ya, ketika datang tamu itu kita wajah yang ceria, disambut dengan penuh kehormatan. Begitulah dengan bulan suci Ramadan. Sebagai tamu yang agung, sekiranya kita bisa ya mengisi Ramadan itu sesuai tuntunan yang diajarkan Nabi, maka makna Ramadan itu sendiri Bapak Ibu adalah syiddatul har, sesuatu yang panas. Majasnya seakan-akan bisa membakar seluruh dosa kita. Makanya Ramadan ramdah, tarmiduz zunub, membakar segala kita punya dosa. Membakar kita punya dosa. Maka sikap kita ini sebagaimana hadis ini, al-farah was-surur, senang dan bahagialah. Memang walaupun ada hadis, tapi hadis ini dhaif kata kebanyakan ulama, dan bahkan ada ulama yang menganggap hadis ini palsu. Ya kita enggak pakai yang ini. Katanya man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya ke neraka. Kalau secara makna ya bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Ya, cuma kan secara ilmu hadis ya kehati-hatian kita ini jangan untuk mengenangi tentang bahagianya menyambut bulan suci Ramadan, cukup hadis sahih. Karena hadis ini cukup hadis sahih yang Nabi menyampaikan kabar gembira, senanglah kalian wahai sahabat, ini akan datang bulan suci yang penuh barakah, yaitu bulan suci Ramadan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau buka bagaimana orang salaf menyambut bulan suci Ramadan, ada ulama kontemporer dia sebutkan dalam kitabnya, dalam kitab Fawaid. Wa kana salaf, orang salaf tu Bapak Ibu yastaqbiluna Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan bi anwa'i taati. Ya, bi anwa'i taati wal ibadat. Mereka sudah buat manajemen ketaatan dan ibadah. Bu, jadi orang salaf tu, salafus saleh itu berarti orang yang masa-masa kemasan, Pak. Sebagai contoh kita, Pak. Mereka tu kalau menyambut bulan suci Ramadan, mereka sudah buat
Manajemennya, kalau pukul sekian, dalam sehari saya usahakan hatam sekian. Berapa lembar? Kalau bisa 2 juz, kalau bisa 1 juz. Ya, kalau orang salaf dulu nggak ada yang 1 juz Bapak Ibu. Rata-rata paling tidak dalam 3 hari mereka hatam. Paling tidak dalam 3 hari 4 hari mereka hatam. Kalau dulu orang salaf. Jadi kalau sekian nanti sore saya berbagilah pembukaan. Antara maghrib dan isya saya usahakan zikir. Zikir-zikir yang warid, yang tasbih dari Nabi SAW. Jadi mereka buat manajemen. Apa kata beliau? Bi khilafin nasi al-ana. Berbeda dengan orang sekarang, kata beliau. Apa orang sekarang? Yastaqbiluna Ramadana, menyambut bulan suci Ramadan bi anwa'il mat'umati wal masrubat, dengan sibuk membeli jenis ragam makanan-makanan wal masrubat, dan jenis minum-minuman. Salah kabu? Enggak salah. Cuma jangan prioritas awal. Dalam kitab Kaifa Nastaqbal Ramadan Pak, itu nomor 6 Pak, makan makanan tu, budget makanan tu. Ya Bu ya. Ini mulai daripada cap pinang Pak. Mulai cap pinang warna kuning, sirupnya Pak. Sirup kuning, merah, melon. Ada lagi yang pink. Nah, ini apa ya? Ya, makanannya beli makanan. Tidak salah kita Ramadan tu menambah. Kalau usahakan ya tambah dia seperti biasa supaya kita bisa berbagi. Supaya kita bisa berbagi sesama, karena hadis Sunan Tirmizi, man fattara shaiman, siapa orang yang beri berbuka orang puasa, ya, maka dia tetap mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya ketika puasa. Nah ini, walau bisikki tamrah, walaupun hanya sebengkah kurma. Kita sedang puasa, kita belah satu kurma, belah berdua. Nah, ini satu kurma wiqayah. Ya, diantaranya juga jangan dianggap sepele, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak lama lagi nih Bapak Ibu kita masuk puasa nih. Maka kita tunjukkan rasa senang bahagia kita. Karena ada juga orang Bapak Ibu, kan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, lapang dadaku pada bulan menyambut bulan suci Ramadan. Ada juga orang yang sempit hatinya, Pak. Bapak Ibu, ada juga sempit hatinya Pak. Kenapa? Nggak bisa lagi minum kopi pagi hari Pak. Nggak bisa lagi merokok bagi yang merokok, ahli rokok Pak. Nggak bisa lagi merokok di pagi hari. Nah, akhirnya sempit hatinya. Ini kadang-kadang ya ada oknum haji pas sebelum berangkat haji masih merokok dia. Rokoknya di Samsu. Pulang dari haji, di Samsu juga rokoknya. Akhirnya sampai-sampai dimainkannya pula Pak, di koper, disisipnya Pak satu-satu. Sampai di Makkah pula, tempat yang suci masih juga ahli hisab nih. Ya, pulang dari apa akhirnya orang panggil dia Haji Samsuddin. Bapak Ibu, Haji Samsuddin. Ada Pak Haji ini pulang dia haji karena sudah merasa sholat di Masjidil Haram, pulang ke Indonesia udah jarang ke masjid. Karena merasa dia sudah cukup ribuan pahala di Masjidil Haram. Maka akhirnya dia berkurung di rumah atau di kamarnya. Akhirnya orang panggil dia Haji Kamaruddin. Nah, gara-gara di kamar terus Bapak Ibu. Nah, itu ya, ini apanya kesalahan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, mereka dulu kalau sudah menyambut bulan suci Ramadan, pertama mereka siapkan manajemennya. Bahkan ada di antara ulama salaf itu jama'a auladahu. Dia kumpulkan anak-anaknya. Wa adatahum, dan dia ikat janji kepada mereka. Wahai nak, ya amal apa besok yang ingin kau lakukan, yang kau fokuskan? Datang yang satu, saya ya ingin menghatamkan Quran sekitar 5 kali. Oke. Kau, saya mungkin ya saya fokuskan setiap sore saya berbagi berbukaan. Kau apa? Kalau saya mungkin ya, saya ini ya zikir saja. Saya perbanyak tasbih dan zikir. Zikir dan tasbih. Kata ayahnya, summa baka. Kemudian ayahnya ini, seorang Syekh Abdullah ini menangis. Kata anaknya, ya kenapa ayah menangis? Kata ayahnya ini, karena li'anna jami'a awqatihi. Karena seluruh waktuku
itu sudah habis saya buat untuk ibadah sebelum Ramadan ini. Nggak ada lagi waktuku yang saya ingin menambah amal. Kenapa? Sudah saya lakukan semuanya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ya, hal minkum tabi'u awqatu. Adakah di antara kalian yang mau menjual waktunya? Katanya, kalau bisa dibeli waktu itu, mau saya beli, kata ayahnya. Nah, itu yang disesali oleh ayahnya. Kenapa? Nggak ada lagi yang mau ditambah untuk Ramadan ini amalnya, disebabkan sudah dia lakukan sebelum Ramadan. Begitu, Pak. Luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa min adatis salafi yastaqbiluna Ramadan. Daripada kebiasaan ulama-ulama salaf, orang-orang salafun salih, orang-orang terdahulu, mereka itu menyambut bulan suci Ramadan sudah biitmami ulumihim, ilmu mereka yang berkaitan terhadap Ramadan puasa, Pak, sudah memadani, sudah cukup. Bapak Ibu, sudah cukup. Yang kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-amal. Sebelum datangnya amalnya Ramadan puasa, ilmu mereka sudah, paling tidak mereka persiapkan ilmu tentang puasa. Ya, paling tidak Bapak Ibu secara garis besar, mubtilat yang membatalkan, masnunat yang sunnah-sunnah puasa, ya, makruhat yang makruh-makruh dalam puasa. Jadi ilmunya itu mereka sudah kuasai, Pak. Paling tidak kita ini yang secara garis besarnya kita paham. Jangan sempat kita nanti puasa Ramadan, tapi ternyata kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Ya, yang paling inti yang membatalkan mubtilan. Ya, saya sampaikan tapi versi mazhab Syafi'i. Nah, ya. Tapi silakan nanti Bapak Ibu mana tahu ada mazhab yang lain, silakan. Tapi yang saya sampaikan ini versi mazhab Syafi'i. Diikat dulu versi kalau dari segi mazhab. Karena bisa saja berbeda nanti dari beberapa mazhab. Kalau mazhab Syafi'i, ya baik dalam kitab Fathul Mu'in, Yanah, begitu juga Taqrirudus Sadidah, rujukan sebahagian mazhab Syafi'iyah. Ya, kita katakan mazhab Syafi'i. Paling tidak yang membatalkan puasa itu Bapak Ibu 9. Sebenarnya Bapak Ibu mudah mengingatnya. 9. Tapi karena ini fikih Bapak Ibu mesti kita sampaikan secara terang-terangan. Ya, walaupun saya masih muda tapi disampaikan secara terang-terangan supaya kita ya tidak salah paham. Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i sendiri yang membatalkan pertama puasa itu Bapak Ibu, yang pertama adalah segala husulu ainin ala manfas, segala sesuatu yang masuk pada lubang yang 5. Segala sesuatu yang masuk pada lubang yang 5 ini dapat membatalkan puasa. Cuma harus dijelaskan Bapak Ibu. Lubang yang 5 itu mana? Mulut, hidung, telinga, mohon maaf, lubang belakang dan depan, kubul dan dubur. Masuk sesuatu pada lubang yang 5 ini dapat membatalkan puasa. Cuma dirinci. Apakah ada ibu-ibu, Pak Ustadz, saya ini kalau puasa sering ngupil, apakah batal? Ya belum. Tengok dulu yang mana masukkan, Pak. Ya, ini mazhab Syafi'inya, Pak. Ya, bisa saja kita berbeda. Gimana dia sampai khuysum? Ya, kapan batal ya? Ketika dimasukkan sesuatu benda sampai khuysum. Kalau masuk air panas sampai khusyum nih, Pak. Nah ini. Nanti kalau swab-swab itu mana nanti? Itu nanti ada celahnya itu. Di dalam mazhab Maliki. Kalau sesuatu yang kering nanti itu ada perbedaan nanti. Ya. Sampai khusyum. Jadi kalau masih ngupil, Bu, batal? Tidak. Kalau ngupil nggak batal karena dia nggak sampai ke mulut. Ada ibu-ibu dia atau ada bapak dia masukkannya iseng-iseng dia. Ada es krim anak, Bu. Di apanya taruhnya mulut. Es krim. Batal, Bu? Hah? Tidak batal asal jangan ditelan. Cuma dalam mazhab Syafi'i makruh. Ngapain nelan
es krim sama permen. Kan begitu, Pak. Macam tak ada aja. Kenapa? Beda, Pak. Ya. Kenapa dia makannya ada taruhnya permen. Tiba-tiba datang petir, terkejut. Ya. Masuk ke dalam. Kalau pas dia sedang tadi makan permen, dalamnya langsung batal. Walaupun dia terkejut dia, Pak, masuk. Beda dia ketika sedang berwudu saat puasa. Di dalam mazhab Syafi'i, ketika kita berwudu, tetap sunnah walaupun puasa Ramadan, berkumur-kumur dengan masukkan air dalam hidung cuma sekedarnya. Tetap sunnah, Pak, sekedarnya, tidak banyak, tidak diputar-putar banyak begitu, tidak. Tetap sunnah dia. Sekiranya Bapak Ibu sedang puasa, tiba-tiba datang petir, Pak, mas pagi kumur-kumur tadi, sikit, tup, tertelan, tertelan, maka dia tidak membatalkan. Beda dengan tadi, yang ibu tadi iseng-iseng masukkan permen, masukkan es krim di mulut. Makanya ada jamaah bertanya, dia aneh bertanya, Ustaz, gimana hukumnya berkumur-kumur pakai kuah rendang, katanya. Macam tak ada aja, Pak. Bu ya, berkumur-kumur pakai kuah rendang. Ya, macam tak ada aja yang lain. Ya kalau asal tidak masuk dia ke hulqum di sini, tidak masalah. Cuma dia masuk nanti dikategorikan kepada yang makruh-makruh. Tapi dia itu sudah melakukan yang sesuatu yang sia-sia, dikhawatirkan akan batal puasanya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi lubang mulut. Bagaimana menelan air ludah? Ya. Bagaimana dengan menelan air ludah? Saya ini biasa kalau menelan air ludah, walaupun jijik ini Bapak Ibu, tapi hukumnya supaya kita paham, ya, maka menelan air ludah itu tidak membatalkan puasa selama air ludahnya itu 3 syaratnya. Ya, dalam kitab Taqrirudus Sadidah syarat pertama air ludahnya sendiri. Ya, bisa saja air ludah orang, Pak, suami istri bisa saja berpindah. Yang kedua, air ya selama masih di dalam pagarnya, tidak keluar. Mohon maaf, ini jorok. Anda kata dikeluarkannya, taruhnya cangkir, masukkannya kulkas, diminumnya, batal. Yang ketiga, tidak bercampur dengan sesuatu makanan atau yang lain, masih murni. Ya, andai kata ditelannya, maka dia tidak membatalkan kalau air ludah. Kalau dahak, ini mazhab Syafi'i yang saya pegang. Kalau dahak gimana, Pak? Al-bulkham wan nukhamah. Nah, itu tengok dulu, Pak. Kalau dia masih diletak huruf kha di sini, ditelannya, maka dia di dalam mazhab Syafi'i dia tidak batal. Tapi kalau sudah sampai ha, dahak itu dia sudah berwarna, Bapak Ibu. Ini apanya? Sudah ha, huruf ha. Berarti sudah agak di atas dia. Batas zahir. Nah, itu ditelannya, batal dia. Kalau sejenis dahak yang sudah, ya ibaratnya sudah berwarna lah, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dihindari. Copot gigi, Ustaz, pas puasa, cabut gigi. Ya, asal jangan dimakan giginya, nggak masalah, Pak. Giginya jangan dimakan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma usahakan jangan ya potong gigi, cabut gigi waktu puasa. Dikhawatirkan kenapa? Nanti darahnya itu bisa tertelan dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang. Telinga gimana, Ustaz? Telinga juga sama, Pak. Kalau masih gini nggak batal dia, Pak. Selama masih tangan ini nggak batal dia. Sesampainya. Tapi kalau sudah sampai dia ke gendangnya, ujungnya itu, nah itu yang dijelaskan oleh para ulama batal. Mohon maaf, kubul dan dubur. Di dalam mazhab Syafi'i, andai kata mohon maaf, apalagi dimasukkan, Pak, apa yang laki-laki itu, Pak, sesuatu batal. Makanya mohon maaf sekali, perempuan juga kalau dia istinja, dia nggak boleh memasukkan sesuatu jarinya. Tapi dia ini dikasih Allah gimana pun dia, tapi tetap diusahakan bersih. Nah, ini dia dalam asal masuk lubang yang 5 ini. Kalau suntik bagaimana? Nah, ini. Ya, kalau suntik bahkan biasa tuh, Pak, suntik. Kalau mazhab Syafi'i suntik itu dibedakan. Kalau disuntik yang hanya mengantarkan obat di bagian tertentu, bukan bagian lubang-lubang ini tadi yang kita sebutkan, bukan lubang kubul dan dubur, maka dia pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Kecuali suntik yang dia mengenyangkan, nutrisi,
mengenyangkan dia. Itu ada sebagaimana dalam fatwa-fatwa. Begitu juga teras darah, tidak membatalkan. Apa namanya Bapak Ibu? Honor darah namanya. Ambil darahnya Pak. Itu tidak membatalkan. Ini soal yang pertama. Yang kedua, ini Bapak Ibu kita percepat Bapak. Yang kedua, jima, hubungan suami istri. Dia tahu hukumnya haram, sedang berpuasa, maka dia otomatis puasanya batal. Belum lagi nanti yang suaminya dapat kafaroh. Bapak Ibu dapat kafaroh. Tapi Bapak Ibu di sini jelaskan ulama, kalau laki-laki mohon maaf dia baru kena kifarat batal puasanya, mohon maaf ketika masuk bagian kepalanya Pak. Itu dijelaskan oleh mazhab Syafi'i. Tapi kalau perempuan asal kena sudah batal dia Pak. Kalau laki-laki enggak, baru batal dia setelah mohon maaf tengah wa illam injal, sekalipun tak keluar sesuatu. Asal dia sudah berjumpa dua persunatan. Kalau perempuan asal kena dia sudah batal. Ya, kafarohnya itu ya. Kalau budak enggak ada lagi mungkin Pak sekarang. Itu yang pertama. Baru yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Saya kurang sanggup kata apa ini. Lalu dia memerdekakan 60 orang memberi makan 60 orang miskin. Tapi para ulama fikih dalam fikih prioritas, kalau dia kaya, jangan dia pakai ini kata ulama Pak. Kalau dia kaya, yang dia pakai mana? Puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah bagi dia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jima. Yang kedua, khurujul mani, mengeluarkan mani baik dengan tangannya atau dengan tangan yang halal, tangan istrinya. 3. 4, 5, 6 perempuan haid, nifas dan wiladah. Gampang Bapak Ibu. Perempuan haid, nifas dan wiladah. Jadi ada perempuan tuh Pak, ya haid dia, pas mau 2 menit lagi mau puasa, datang Pak tamu tak diundang dia Pak. Haid dia, maka otomatis puasanya batal. Otomatis dia batal Pak. Itu sedih betul bagi perempuan tuh Pak. 2 menit lagi. Ya, tapi ya tetap dia dianjurkan dia jangan berbuka. Begitu juga ada ibu hamil dia merasa kuat puasa, tiba-tiba asar melahirkan, maka ketika dia melahirkan otomatis puasanya batal. Berapa? 6. 7 dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan puasa adalah zawalul akal, hilang akal. Disebabkan apa? Junun, gila. Ada orang Bapak Ibu senang puasanya gila walaupun sebentar, walaulah gila dia Pak. Gimana tandanya Pak Ustaz? Ya gimana lah Pak bentuknya dia Pak? Gila dia Pak. Ketawa-ketawa sendiri. Nah, kita pun ketawa. Nah, gila dia sesaat, maka otomatis batal. Yang kedua, hilang akal maksudnya itu apa? Pingsan. Kalau Bapak Ibu pingsannya dari sahur sampai maghrib. Pingsan Bapak Ibu. Tapi enggak ada sadar-sadarnya, batal puasanya. Tapi iza afaqa, kalau ada sesaat pun sadar di siang hari, maka puasanya sah. Kalau tidur Pak Ustaz dari sahur sampai isya tidur, dia sudah niat sah puasanya. Kalau tidur puasanya sah. Ya, tinggal dong sholatnya Pak Ustaz. Ya kalau memang benar-benar tidur. Kalau orang tidur dia uzur dia meninggalkan sholat cuma wajib qada. Ya cuma jarang begitu Bapak Ibu. Ada enggak gitu Bu? Masa tidur dari sahur sampai isya. Nah, itu bukan tidur. Pasti tidak ada bangun dia itu Bapak Ibu. Nah ini ya soal tidur. Tapi yang apa tuh? Mabuk dan gila. Asal dia mabuk, gila dia atau pingsan, maka otomatis puasanya batal. Yang ke-8 dan yang ke-9. Ke-8 al-qai'u amidan, muntah dengan sengaja. Ada ibu hamil muda muntah dia Pak. Ya enggak batal Pak. Ada kita Pak naik mobil, naik pesawat, muntah pemabuk, muntah kita, enggak batal. Cuma di dalam mazhab Syafi'i kalau kau muntah, jangan menelan air ludah. Sebelum kau masukkan air, kau bersihkan dulu. Kau keluarkan, masuk air, keluarkan. Barulah menelan air ludah. Jadi bersihkan dulu Pak. Kenapa? Sesuatu yang terbawa dia ke atas, dari bawah dalam, andai kata ada sisa ditelan ikut dengan air ludah, maka otomatis dia batal karena ludahnya tidak bersih.
Nah, jadi sengaja, muntah dengan sengaja, dipancing-pancingnya Pak, muntah. Walau qalilan, walaupun sedikit, asal dia muntah, batal. Kalau sengaja. Yang terakhir, riddah, murtad. Sesaat, baik dengan qaulun wa fi'lun wa i'tiqad. Ya, dia katakan saya tidak percaya Quran. Murtad saat itu. Saya tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Murtad saat itu. Dengan ucapan, oh yatasahalu ba'dun nas bi akhir zaman, kata Imam Abdullah dalam kitab Sulamut Taufik, orang sekarang menganggap sepele dengan ucapan-ucapan yang dengan ucapan mereka itu adalah yaqta'u anil Islam, memutuskan mereka dari Islam. Ya, jadi ibaratnya dia sedang puasa Bapak Ibu. Saya enggak maulah. Saya enggak yakin itu Nabi Muhammad Nabi terakhir. Murtad. Di Indonesia sudah banyak, Bu. Saya baca berapa 10 di Indonesia yang saya tahu yang mengaku Nabi. Semuanya namanya nggak ada yang benar, Bapak. Maksudnya nggak ada yang matching namanya. Mulai dari Jawa Barat dengan apa? Ada satu agama namanya Jasun, Jawa Sunda, Pak. Nama nabinya Tugimin. Tugimin Pak namanya. Baru daerah Madura ada namanya tukang jual sate, namanya Suyuti. Mengaku Nabi, namanya Nabi Suyuti. Aduh, Pak. Di Jawa Barat pada kamana Iraha Badawi, ayah naon, ada namanya mengaku Nabi di situ. Ya, Cecep. Orang kita Sunda, Pak. Namanya siapa, Bapak Ibu? Cecep. Beberapa tahun yang lalu ada juga mengaku Nabi dari Bogor. Dapat wahyu dari Bogor, puncak Bogor, namanya Ahmad Musadek. Dikurung sekarang penjara 2 tahun, Pak. Pas ditangkap, Pak, sedang minum apa namanya? Pokawareswet namanya. Apa minuman, Pak? Minum Nabi, minum itu. Ya, supaya kuat. Jadi, tapi yang saya herankan tuh, orang Indonesia tuh apapun ada yang memborongnya, Pak. Saking lemahnya kita punya akidah, ya, lemah kita punya iman. Ya, kadang-kadang sebagai saudara kita satu kardus Indomie, dijualnya dia punya akidah. Nauzubillah. Jadi ada yang menyebabkan kita murtad, yang lainnya ada yang makruh. Di dalam mazhab Syafi'i, bagi bapak-bapak yang enggak punya hajat datang ke dapur mencicipi makanan makruh. Kecuali ibu yang punya hajat karena mendapatkan asam garamnya. Ya, makruh, Pak, kalau enggak punya hajat. Tapi kalau hajat enggak makruh. Yang membolehkan secara mutlak itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali silahkan saja, tapi jangan pula 20 kali, Pak. 1 kali, 2 kali. Ini 10 kali. 10 kali dibuatnya, Pak. Enggak. Tapi di ujung lidah. Itu pun bagi yang koki atau memang sepelis dia tukang masak. Nah, itu yang makruh-makruh. Ya, makruh dalam puasa. Apalagi makruh banyak sekali. Kasratun naum, banyak tidur. Karena ada hadisnya, tapi hadis dhaif. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wah, akhirnya Pak dibantainya Pak tidur. Bukan itu maknanya, Pak. Pemahamannya itu. Maksudnya apa? Andai kata dia agak lelah sedikit, tidur dia waktu apa tuh? Ya setengah jam, sejam. Itu pun dinilai ibadah. Oleh Al-Imam Ibnul Iraq. Disebutkan dalam kitabnya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini dengan ilmu, kemudian ya, kita khususkan untuk ibadah, khususnya Quran. Ini terakhir saya sampaikan Bapak Ibu. Wa kanal Imam Malik, Imam Syafi'i, iza dakhala Ramadan, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan Bapak Ibu, aghlaqa majlisahu, dia tutup majlisnya. Majlis hadisnya dia tutup. Ya Syekh, kenapa ditutup? Haza sahrul Quran. Ini bulan khusus untuk Quran. Siapa enggak kenal Pak Imam Malik? Kitab hadisnya pertama dipakai rujukan Muwatta Imam Malik. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, haza sahrul Quran. Kita mungkin Bapak Ibu enggak bisa macam Imam Syafi'i. Paling tidak kita targetkan 1 juz, 1 sehari semalam. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, Bapak Ibu, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala lil Imam Az-Zahabi, wa kana Syafi'i yuhtimul Qur'ana fi syahri Ramadana 60 marrah. Imam Syafi'i itu hatam Quran pada bulan Ramadan 60 kali. Pernah Bu 60 kali? Saya kasih 500.000 ada ini 500.000 di kantong saya ini. Tapi karena saya yakin Ibu enggak pernah begitu, saya pun paling 1 kali hatam. Ya, paling tidak 2 lembar, 10 lembar,
sudah hampir 1 juz. Ya, kita target Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala fokuskan dia khususnya tentang Al-Qur'an, karena jelas ayatnya syahrul ramadan allazi unzila bihil Quran, dan di situ juga ada inna anzalnahu bi lailatul qadar. Fokuskan Quran, ya perbanyak target dia supaya kita dapat kemuliaan Ramadan. Akhirnya Ramadan itu membakar segala kita punya dosa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Bapak Ibu bermanfaat, menjadi motivasi agar kita semangat menjumpai mengisi bulan suci Ramadan. Mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Syadallah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.